Alhamdulillah, hari ini sampailah kita di day 27 Ar-Rahman Challenge. Hari ini kita akan mentadaburi surah Ar-Rahman ayat 68 dan 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allah tidak hanya mengatakan bahwa di surga ada kenikmatan, tapi Allah menyebutnya dengan detail. Ada buah-buahan, lalu Allah menyebut lagi secara khusus nakhl, kurma, dan rumman atau delima. Pertanyaannya, kenapa? Bukankah kurma dan delima itu juga sudah termasuk buah-buahan? Kenapa harus disebut lagi secara khusus? Nah, disinilah indahnya Al-Quran. Kadang Allah tidak mengulang sesuatu dengan sia-sia, tapi Allah mengulang karena ada makna yang ingin ditekankan. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa penyebutan kurma dan delima setelah kata fakihah atau buah-buahan itu menunjukkan bahwa keduanya bukan termasuk kategori buah secara umum. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak, keduanya tetap termasuk buah-buahan. Hanya saja Allah menyebutkannya lagi secara khusus sebagai bentuk penekanan dan pemuliaan. Seperti ketika Allah berfirman di surah lain, Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah semua salat dan salat wusta. Padahal salat wusta itu atau salat asar itu sudah termasuk dalam semua salat yang sudah disebutkan di awal, tapi disebut lagi secara khusus karena ada kemuliaan dan perhatian lebih di situ. Jadi ketika Allah berfirman di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima, itu sebuah isyarat ya bahwa di antara sekian banyak kenikmatan ada beberapa nikmat yang memang Allah tonjolkan. Bukan karena yang lainnya tidak penting, tapi karena ada keistimewaan tertentu yang ingin Allah dekatkan ke hati kita. Dan ini memberikan kita satu pelajaran. Allah itu tahu bagaimana cara memikat hati hambanya. Allah tahu bagaimana manusia butuh janji yang terasa dekat, terasa nyata, dan bisa dibayangkan. Jadi surga itu bukan dijelaskan dengan bahasa yang kosong, tapi digambarkan dengan sesuatu yang membuat hati kita ngerasa, oh iya, ternyata Tuhanku benar-benar sedang mengundangku pulang ke sebuah tempat yang teramat indah. Lalu di dalam tafsir Tahrir wa Tanwir dijelaskan bahwa penyebutan nakhl dan rumman setelah fakihah adalah bentuk menyebut yang khusus setelah yang umum. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, ini bukan pengulangan semata sebagai pengulangan, tapi ini adalah gaya bahasa yang menunjukkan penghormatan terhadap sesuatu yang disebutkan secara khusus itu. Jadi ini bukan cuma sekedar daftar kenikmatan yang ada di surga, tapi ayat ini cara Allah menumbuhkan rindu untuk pulang di dalam hati kita. Dan bukan cuma itu, kalau kita perhatikan, ada ayat-ayat sebelumnya tentang dua surga yang terlebih dahulu disebutkan, Allah berfirman, di dalam keduanya ada setiap buah dua jenis. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Tapi di sini di penggambaran dua surga yang kedua, redaksinya berbeda. Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam keduanya ada buah-buahan, kurma dan delima. Sebagian ulama menangkap bahwa perbedaan ini bisa memberi isyarat bahwa di dua surga ini derajatnya berada di bawah dua surga yang sebelumnya. Jadi bukan berarti kurang indah ya, tetap luar biasa, tetap mempesona, tetap penuh nikmat. Hanya saja Al-Quran sedang mengajarkan bahwa di surga pun ada tingkatan-tingkatannya. Dan itu menjadi penting karena ternyata kedekatan kepada Allah itu tidak menghasilkan balasan yang flat, datar. Ada tingkatan bagi perjuangan, ada tingkatan bagi ketulusan, dan ada tingkatan juga bagi semua balasan. Artinya amal kita tidak sia-sia, lelah kita tidak sia-sia, jihad kita, perjuangan kita melawan hawa nafsu kita itu tidak sia-sia. Menahan diri dari yang haram tidak sia-sia.
mata kita yang lelah menangis di sepertiga malam, itu juga gak sia-sia. Allah melihat, Allah menilai, Allah menyimpan semuanya dengan teliti. Lalu Imam Ar-Razi memberikan satu sentuhan lagi dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan bahwa buah-buahan itu ada yang tumbuh di tanah dan ada yang tumbuh di pohon. Kemudian Allah menyebutkan dua jenis secara khusus, kurma dan delima. Kenapa dua ini? Nah, Imam Ar-Razi menyinggung bahwa keduanya seakan mewakili dua sisi yang berbeda. Kurma dan delima itu seperti dua ujung yang berlawanan. Yang satu sangat dekat dengan negeri panas, yang satu dikenal ada di wilayah yang berbeda. Yang satu menjadi buah sekaligus makanan, dan yang satu identik sebagai buah. Yang satu bentuknya pohon menjulang, yang satunya tidak seperti itu. Ada sebuah isyarat di sini. Di surga itu ada kesempurnaan kenikmatan dalam seluruh spektrum. Kalau dua sisi yang berbeda saja ada, apalagi yang ada di antara keduanya. Lebih layak untuk dibayangkan ada. Jadi ini bukan cuma bicara tentang kurma dan delima, tapi Allah sedang membicarakan tentang keluasan rahmat Allah, kesempurnaan pemberian Allah, tentang Tuhan kita, dan tidak pernah memberi seadanya, tapi memberi dengan sangat detail, indah, dan memuaskan. Dan ayat ini ditutup lagi dengan rangkaian ayat berikutnya, sebuah pertanyaan yang telah berulang sampai ke-27 kali di surah ini secara khusus. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kau dustakan? Di sini mungkin kita ngerasa tertampar ya, karena setelah Allah menyebutkan surga yang begitu indah, yang diuji bukan cuma imajinasi kita, tapi juga rasa syukur kita. Seakan Allah berkata, setelah semua ini, masihkah kamu meragukan aku? Masih kamu mau berpaling dari aku? Masih kamu merasa taat itu berat, padahal yang aku siapkan begitu besar? Kadang masalah kita bukan kita nggak tahu kalau Allah itu baik, tapi masalah kita adalah kita terlalu sibuk dengan luka dunia sampai lupa bahwa Allah sedang menyiapkan akhir yang jauh lebih indah, jauh lebih baik. Kita terlalu fokus pada apa yang kita belum punya hari ini, sampai kita tidak sempat merenungi apa yang Allah janjikan nanti. Ayat ini mengajarkan kita untuk hidup dengan cara pandang yang lebih tinggi, bahwa hidup orang yang beriman tidak berhenti pada hari ini, tidak berhenti pada dapur, deadline, luka, penolakan, kelelahan, dan tangisan. Tapi ada surga, ada balasan, ada jamuan dari Allah, ada detail kasih sayang yang hari ini belum kita lihat sepenuhnya. Maka mungkin tadabbur yang paling personal untuk kita dari ayat ini, jangan tukar janji Allah dengan kesenangan yang terlalu kecil. Kalau Allah sedang mengundang kita dengan surganya, kenapa kita masih terlalu mudah kalah oleh kenikmatan dunia? Kalau Allah sudah menyebutkan nikmat-nikmatnya dengan begitu lembut, kenapa sih hati kita masih lambat untuk terus kembali kepadanya? Hari ini mungkin kita belum melihat buah-buahan, kurma, dan delima itu. Tapi hari ini kita bisa memilih jalan untuk menuju ke sana, dengan taat yang terus kita jaga, dengan sabar yang terus dihidupkan, dengan hati yang terus belajar untuk percaya bahwa tidak ada satupun perjuangan di jalan Allah yang berakhir sia-sia. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mungkin pertanyaan itu juga hari ini bukan untuk kita jawab lagi dengan lisan kita. Lagi-lagi saya nggak bosan untuk mengingatkan, mari kita jawab ayat-ayat ini dengan reaksi yang berbeda di hidup kita, aksi yang berbeda di hidup kita. Jadi lebih taat, jadi lebih lembut sama Allah, sama makhluknya, dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk menempuh jalan pulang ke tempat terbaik yang sudah Allah siapkan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Selamat menyelam. Semoga kita jadi punya alasan paling kuat kenapa kita harus memperbaiki amal ibadah kita. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.